Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Hari R. Simanjuntak. Saya guru di SD Negeri 176368 Gurgur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan zaman dan teknologi tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Tidak terlepas dengan kehidupan manusia atau masyarakat Indonesia. Begitu juga dengan anak-anak kita. Teknologi memudahkan kita memperoleh informasi dari belahan bumi manapun. Tidak dapat dipungkiri, dengan kemajuan zaman dan teknologi tersebut akan merubah gaya hidup kita. Begitu juga dengan gaya hidup peserta didik kita. Misalnya, gaya berpakaian, gaya bicara, maupun tren makanan. Fakta di lapangan menunjukkan kepada kita betapa mudahnya kita memperoleh makanan instan atau siap saji, baik makanan produk lokal maupun produk luar negeri. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, hal ini akan menyisihkan bahkan membuat terlupakannya kuliner khas dari daerah kita. Sebagai pendidik, tentu kita memiliki tanggung jawab untuk menghadapi tantangan ini. Mari Bapak Ibu, bersama-sama dengan kolaborasi antara kita dengan rekan sejawat, kita dengan kepala sekolah, dan bahkan kita dengan peserta didik kita. Mari kita jaga nilai-nilai dan tatanan hidup yang sudah diturunkan oleh leluhur kita kepada kita. Dan saya yakin dengan kolaborasi, tantangan ini dapat kita hadapi. Sebagai langkah awal, sebelum memulai kegiatan, terlebih dahulu saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Langkah berikutnya, saya beserta peserta didik akan berdiskusi tentang tema dan judul yang akan kami angkat dalam proyek kami. Setelah berdiskusi, akhirnya kami menyepakati tema proyek yang akan kami laksanakan adalah kearifan lokal. Dalam hal ini kami sepakat mengangkat makanan khas daerah kami yang bernama Naniura. Dan judul proyek kami adalah menjaga kearifan lokal Tanah Toba melalui Naniura. Kemudian saya menggali pengetahuan awal peserta didik tentang proyek yang akan dilaksanakan. Untuk memperdalam pengetahuan peserta didik terkait proyek, saya menugaskan mereka untuk melakukan wawancara dengan orang tua di rumah. Kemarin kita sudah membahas bahan-bahan yang mau kita pergunakan untuk membuat proyek kita, yaitu makanan tradisional daerah Batak Toba. Pada kegiatan berikutnya, peserta didik akan melaporkan hasil wawancara. Kemudian kami akan melakukan finalisasi alat dan bahan proyek. Bisa neneknya, bisa kakeknya, bisa mama dan bapak, bisa juga tetangga yang tahu atau yang sudah pernah melakukan atau mengerjakan makanan Naniura. Nah, kalian sudah bertanya. Nah, apakah ada kalian menemukan bahan-bahan yang belum kita catat kemarin? Ada. Contohnya? Apa? Kacang tanah. Oke, ada lagi? Bawang merah dan bawang putih ternyata katanya harus ikut juga. Di pertemuan berikutnya, saya akan membagi
peserta didik saya ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok ini dapat disesuaikan dengan jumlah peserta didik, juga menurut kebutuhan bahan dan alat untuk proyek. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan partisipasi peserta didik atas apa yang telah disepakati merupakan kepentingan bersama, maka mereka akan berbagi peran atau tugas di masing-masing kelompok. Setelah berbagi peran dan tugas, kegiatan berikutnya adalah menjalankan aksi. Namun sebelumnya, peserta didik akan mengumpulkan bahan dan alat yang sudah mereka persiapkan dari rumah. Untuk bahan, peserta didik memperoleh dari kebun masing-masing. Karena 100% orang tua peserta didik saya adalah petani dan memiliki kebun. Berikut beberapa bahan yang dibawa peserta didik untuk menjalankan aksi. Tibalah saatnya kami menjalankan aksi. Dalam menjalankan aksi ini, saya dan peserta didik berkolaborasi dengan rekan guru lainnya. Peserta didik akan mengambil perannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, saya mengamati peserta didik saya di kelompoknya masing-masing. Dalam hal ini yang saya amati dari peserta didik adalah sikap gotong royong peserta didik, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kreatif dari peserta didik. Selesai melakukan aksi dan menghasilkan produk, setiap kelompok akan membawa produk mereka ke depan kelas untuk diperlihatkan kepada kelompok lain. Kemudian produk yang dihasilkan setiap kelompok, saya persilakan untuk dicicipi oleh tiap anggota kelompok itu sendiri. Di P5 itu seru, asik, menyenangkan, dan saya berminat untuk semakin ke depannya bisa membuka rumah makan. Kegiatan P5 mengajarkan saya untuk bekerja sama dengan teman. Kegiatan P5 juga asik, apalagi saat menggiling cabai. P5 yang telah kami laksanakan di sekolah kami, SD Negeri 176368 Gurgur, sangat menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk mencintai dan menjaga kearifan lokal daerah Toba. Praktik yang dilakukan oleh Bapak Hardi Simajuntak sangat menginspirasi kami rekan sejawatnya. Terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami lakukan di sekolah kami. Semoga praktik baik berikut bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam dan bahagia.